Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sharing terkait dengan beberapa rekan, teman, tetangga, bahkan keluarga kami yang sedang menjalankan isolasi mandiri dan terkonfirmasi COVID-19. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena banyak yang bertanya, bagaimana sih COVID itu sebenarnya? Kemudian penanganannya seperti apa? Harus bagaimana saya? Obatnya apa? Dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencoba untuk mengulas. Ini saya cuplik dari sumber-sumber yang dari pemerintahan. Saya hanya mengulas kembali. Jadi ini bukan dari pemahaman saya sendiri, tapi memang dari sumber pemerintahan. Adapun bagi rekan-rekan yang sedang menjalankan isolasi mandiri, semoga Allah percepat penyembuhan penyakitnya dan Allah segera angkat wabah ini dari lingkungan kita. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini akan saya jelaskan. Pertama adalah kriteria atau kategori pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Pada umumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pasien tanpa gejala, atau yang dulu di awal-awal sering kita sebut adalah OTG, orang tanpa gejala. Nah, di sini akan dibahas gejalanya apa, tempat perawatannya seperti apa, terapinya apa, dan lama perawatannya apa. Nah, ini sumber kita ambil dari Kemenkes. Pasien dengan tanpa gejala ini gejalanya hampir sama sekali tidak ada. Jadi merasa sehat saja, baik-baik saja. Frekuensi nafasnya masih normal, 12 kali sampai 20 kali per menit. Ya, saturasi oksigennya juga masih normal di atas 95 derajat. Nah, tempat perawatannya bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, atau mungkin fasilitas isolasi yang disediakan oleh pemerintah, apakah di hotel, di kantor kelurahan, dan lain sebagainya. Nah, terapinya pun tidak perlu membutuhkan obat-obatan yang spesifik, cukup hanya vitamin dan mineral. Ya, di sini direkomendasikan adalah vitamin C, D maupun zinc. Nah, lama perawatannya adalah walaupun tanpa gejala tetap harus melakukan isolasi mandiri selama 10 hari terhitung dari swab PCR itu keluar atau terbit. Ya, taruhlah misalkan kita sudah punya gejala itu 3 hari, baru melakukan swab di hari ketiga. Ya, kemudian ternyata hasil swabnya itu baru muncul terkonfirmasi COVID-19 positif. Nah, artinya kita akan mulai isolasi itu mulai dari hari ketiga. Itu dihitung hari pertama. Bukan sudah 3 hari isolasi, bukan. Tapi mulai dari tegaknya diagnosa swab PCR itu sendiri. Ya, ini bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan kategori ringan, dengan gejala ringan. Apa saja gejalanya? Demam, batuk, ya. Umumnya ini batuknya batuk kering. Ya, batuk kering. Kemudian fatigue atau kelelahan, anoreksia, ya, tidak ada nafsu makan. Kemudian sakit kepala, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecap, ya. Mialgia atau badan nyeri-nyeri, ya, nyeri tulang, nyeri sendi. Kemudian ada radang di tenggorokan, nyeri tenggorokan, ya. Pilek, bahkan bersin-bersin juga, ya. Kadang disertai dengan mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitis atau mata merah, kemerahan pada seluruh kulit, ya, atau ruam-ruam. Dan frekuensi nafas masih dalam batas normal, yaitu 12 sampai 20 kali per menit. Dan saturasi oksigennya juga di atas 95%. Ya, ini gejalanya hampir mirip flu, tapi terkadang
ada tambahan-tambahan kayak hilangnya indera penciuman, atut perasa, dan lain sebagainya. Nah, tempat perawatannya dilakukan isolasi mandiri di rumah, ya, atau di fasilitas isolasi pemerintah. Misalkan kita lagi syafar atau mungkin anak kontrakan atau belum punya rumah, masih ngumpul dengan banyak orang di mes dan lain sebagainya. Nah, ini lebih baik laporkan kepada satgas setempat atau kepada RT atau RW agar nanti dibantu untuk mencari tempat isolasi yang telah ditetapkan. Misalkan kalau di pusat adalah di Wisma Atlet, ya. Nah, terapinya untuk kategori pasien ringan sudah harus mendapatkan terapi yang spesifik. Nah, di sini ada oseltamivir atau favipiravir, ya. Kemudian ada antibiotik juga, tentunya ditambah dengan vitamin dan mineral. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah pemilihan jenis obat atau antibiotik. Tidak boleh dengan inisiatif sendiri, harus dengan petunjuk dan resep dokter. Kenapa? Yang sering kami temukan adalah pasien atau warga yang terkonfirmasi ini mempunyai inisiatif sendiri untuk membeli antibiotik, ya, tanpa resep dan tanpa petunjuk dokter. Hasilnya apa? Belum tentu antibiotik yang kita pakai ini cocok, ya. Apakah ada alergi obat atau apakah ada riwayat penyakit emah, ya, jantung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena antibiotik tertentu itu tidak ramah buat lambung kita. Nah, ini hati-hati. Bukannya kita malah sembuh, malah membaik dengan minum obat, justru malah menjadi sakit, ada penyakit tambahan, lambung kita kumat, mual, muntah dan lain sebagainya, bukan karena COVID-nya, tapi karena salah minum obat. Nah, sesuaikan dengan saran dokter kita masing-masing. Lama perawatannya di sini sama 10 hari isolasi sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala baru dikatakan selesai isolasi mandiri. Nah, sampai di sini dipahami ya, insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah pasien dengan kategori sedang, ya. Gejalanya hampir sama dengan pasien dengan kategori ringan, hanya saja ada kondisi sedikit sesak, ya, yakni frekuensi nafas kita itu 20 sampai 30 kali per menit, ya. Jadi agak sesak. Frekuensi nafas kita agak cepat, ya, kayak orang terengah-engah. Dan ditandai dengan saturasi oksigen kurang dari 95%, ya. Tapi sesak nafasnya ini tanpa ada gangguan distres pernafasan. Distres pernafasan ini kayak sengal, ya, kayak sengal, kesulitan bernafas, ya. Nah, ini kategori pasien dengan gejala sedang. Nah, tempat perawatannya harus dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19, ya. Dan terapinya pun lebih spesifik lagi, dan ini akan diberikan terapi nanti di rumah sakit, ya. Lalu bagaimana kalau kondisi seperti ini? Nanti akan kami share di slide berikutnya. Bagaimana ketika kita memang bergejala, sudah masuk kategori sedang, tetapi tidak dapat rumah sakit rujukan karena kondisi rumah sakit penuh, ya, bor hampir 98%, ya. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita akan share, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Ya, lama perawatannya adalah 10 hari isolasi dan dinyatakan sehat plus 3 hari bebas gejala, itu diperbolehkan untuk selesai isolasi mandiri. Baik. Nah, ini yang keempat adalah pasien berat atau kritis. Nah, ini kita tidak menginginkannya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kondisi yang demikian. Ya, ini sudah ada gagal nafas, saturasi sangat menurun sekali, nafasnya lebih dari 30 kali dan sudah mulai sengal, ya, kesulitan untuk mencari nafas. Nah, ini tempat perawatannya mungkin melebihi
pasien dengan kategori sedang. Jadi tidak hanya di rumah sakit, tapi di rumah sakit yang mempunyai fasilitas HCU atau ICU gitu. Jadi harus dirawat secara intensif. Nah, lama perawatannya adalah tidak 14 hari lagi, tapi sampai dinyatakan benar-benar sembuh dan PCR-nya diulang lagi benar-benar negatif dan klinisnya membaik, gejalanya sudah hilang sama sekali. Nah, ini ya tadi 4 kategori pasien yang bisa manifest pada kondisi COVID-19. Nah, kira-kira bagi yang sedang isolasi masuk kategori apa? Ya, itu bisa kita analisa sendiri sebenarnya. Baik, nah ini adalah ringkasan dari alur di masyarakat. Gimana sih sebenarnya alur yang harus dilakukan di masyarakat, ya? Jangan sampai kita sudah terkonfirmasi positif, merasa sehat, tidak ada gejala, tapi masih keluyuran, ya. Atau jangan sampai keluarga di rumah ada yang isolasi, tapi di sisi lain ada yang keluar masuk rumah. Nah, itu jangan sampai. Nah, ini makanya ada dari Kemenkes juga, ya, bab surveillance epidemiologi ini. Yang pertama adalah kasus suspek. Kasus suspek ini artinya adalah ketika ada yang menderita ISPA dan mempunyai riwayat dari bepergian dari transmisi lokal atau negara dengan kondisi COVID yang red zone. Nah, Indonesia ini di kita ini sudah red zone semua. Jadi kalau kita sudah ada batuk pilek atau ISPA, ya itu udah suspek COVID sebenarnya, ya. Atau mungkin orang dengan salah satu gejala ISPA, misalkan cuma pilek, mampet, ya, dengan riwayat kontak dengan pasien COVID. Misalkan ada teman kita nih habis makan bareng. Begitu habis makan bareng, selang 2-3 hari kita tahu bahwa ternyata teman kita positif. Wah, nah itu udah suspek. Kalau kitanya ada satu, ya, atau lebih dari gejala ISPA itu sendiri, misalkan meriang lah, atau mungkin tenggorokan gatel. Nah, ini udah suspek nih, jangan-jangan COVID. Ya, atau mungkin kita nggak ada kontak, kita nggak ada bepergian, tapi tiba-tiba kita mengalami gejala ISPA yang berat, ya, dan sampai butuh perawatan. Nah, ini juga suspek, jangan-jangan ini COVID gitu. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan? Maka dari itu harus dilakukan PCR, ya, hari pertama atau hari kedua. Nah, biasanya idealnya adalah PCR ini dilakukan 3 hari setelah gejala tidak ada perbaikan. Ya, misalkan kita ada batuk, pilek, flu, demam, ya, hidung mampet, ya udah 3 hari istirahat. Kalau nggak ada perbaikan atau cenderung malah memburuk, ya sudah, kita harus swab, ya, swab PCR maupun antigen. Nah, ini dikategorikan lagi menjadi ringan, sedang, berat, dan masing-masing ada penata laksanaannya sendiri. Ketika gejala ringan maka dia harus isolasi mandiri. Kalau sedang, kembali lagi tadi harus rawat di rumah sakit, dan berat juga harus dirawat di rumah sakit. Sampai ditentukan bahwa memang ini adalah kasus yang terkonfirmasi atau masih belum terkonfirmasi atau bahkan tidak terkonfirmasi COVID-19 sama sekali. Nah, ini ya kasus suspek. Nah, siapa yang suspek sudah ada gejala-gejala, cepetan kita harus PCR karena jangan sampai menularkan ke orang lain. Berikutnya, kontak erat. Kontak erat ini bisa tanpa gejala dan riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau probable. Tadi yang saya sebutkan, ketika ternyata ada anggota keluarganya di rumah positif, ya, dan kita ada kontak erat di situ. Kontak erat definisinya itu mungkin sekilas, ya, dia lebih dari 30 menit berinteraksi, ya, kemudian di ruangan tertutup. Nah, ini sudah bisa dikatakan kontak erat. Nah, ini bagaimana alurnya? Harus dilakukan pemantauan selama 14 hari, ya, dengan isolasi mandiri juga. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Saya udah antigen, saya udah swab PCR, tapi negatif hasilnya. Yang positif hanya
keluarga saya misalkan, entah itu istri, entah itu suami, entah itu orang tua ya, saya sendiri udah negatif gitu. Ternyata berkeliaran, masih aktivitas di luar, masih ketemu dengan warga dan lain sebagainya. Nah ini nggak boleh ya. Seharusnya kontak erat yang demikian itu tetap isolasi mandiri. Minimal kalau nggak 14 hari itu 10 hari ya. Nah sampai nanti benar-benar selama 10 hari itu apakah mulai muncul gejala ya atau tidak muncul gejala sama sekali. Nah itu pentingnya agar kasus COVID-19 ini tidak semakin memburuk ya, karena kondisi saat ini sudah crowded. Oke, nah selanjutnya adalah bagaimana penata laksanaan lanjutan. Nah, kasus probable tadi ya, suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan RT-PCR. Nah, ini ya tetap harus dirawat. Kenapa? Tadi ada gejala berat ya atau bahkan meninggal dan berakhir dengan kematian misalkan. Nah ini biasanya akan dilakukan penata laksanaan dengan protokol COVID-19 gitu ya. Karena belum sempat di RT-PCR, belum sempat di PCR, belum sempat di swab, tapi sudah meninggal gitu. Jadi bukan berarti di COVID kan ya, tapi untuk menjaga ya agar tidak kecolongan ya. Kita bilang enggak ternyata iya, lebih baik bilang iya tapi enggak, seperti itu ya. Kemudian kasus konfirmasi tadi bisa dibagi menjadi 4. Kalau kita flashback ke depan tadi ya, ada tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Nah penata laksananya adalah yang tanpa gejala dan gejala ringan itu isolasi di rumah ya. Kemudian yang gejala sedang rujuk ke rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat. Nah khusus untuk 3 kategori di atas, tanpa gejala, gejala ringan, dan gejala sedang, ini setelah dinyatakan 10 atau 14 hari dinyatakan sudah sehat tanpa ada keluhan, maka tidak perlu dilakukan follow up RT-PCR lagi ya. Nah ini yang sering ya mungkin masyarakat belum pahami. Terkadang ada yang isolasi sampai berbulan-bulan karena menunggu hasil RT-PCR-nya atau swab PCR-nya ini negatif ya. Seharusnya bagaimana yang benar? Seharusnya yang benar adalah kembali lagi ke gejala klinis. Ada nggak keluhannya? Kalau sudah tidak ada keluhan, sehat, tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada pilek dan lain sebagainya, itu seharusnya hanya ditambah 3 hari saja isolasinya dan boleh melakukan aktivitas kembali ya, tentunya dengan prokes. Tidak boleh di sini mentang-mentang sudah pernah kena COVID ya, lalu tidak prokes dan merasa sudah kebal. Tidak bisa, karena virus ini masih bisa menginfeksi. Apalagi virus mempunyai kemampuan untuk bermutasi. Bisa jadi kita kebal, kita sudah terinfeksi dengan varian yang pertama, ternyata dia sudah mutasi untuk kesekian kalinya. Ya, tubuh juga butuh penyesuaian ulang untuk membentuk antibodi terhadap mutasi virus yang spesifik itu. Nah, ini ya yang perlu saya garis bawahi adalah tidak perlu dilakukan swab PCR. Tetapi terkadang ada beberapa instansi atau perusahaan yang memang mensyaratkan itu, yaitu tafadhol, silahkan ya, tidak ada masalah. Nah, khusus untuk yang gejala berat itu baru dilakukan follow up kembali swab PCR. Seperti itu ya, sesuai dengan berat, ringan, sakit, risiko penularan, dan kemampuan fasilitas pelayanan masing-masing daerah. Tentunya ini bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Nah,
Di sini akan saya bahas sedikit tentang obat-obatan, ya. Obat-obatan di sini perawatannya berdasarkan gejala tadi, tanpa gejala, ringan, sedang, atau berat atau klinis, ya. Sudah tadi diulas sedikit. Kita ketika terkonfirmasi COVID-19, maka yang pertama isolasi, ya. Yang kedua adalah tidak hanya isolasi saja, harus ada obat-obatannya, ya. Herbal apakah boleh? Boleh, silakan herbal, tapi herbal itu adalah pelengkap, ya, pelengkap. Hanya untuk tambahan, bukan yang utama. Apalagi sudah dengan gejala-gejala yang jelas, ada demam, kemudian batuk, ada pilek, nyeri telan, nyeri ulu hati, ya, mual, muntah. Nah, ini udah benar-benar harus membutuhkan obat-obatan yang memang spesifik, ya. Yang di sini yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama tadi sudah dibahas, ya, harus dengan resep dan petunjuk dokter. Yang kedua, kita harus bisa memisahkan antara obat-obatan yang memang obat untuk COVID-19 dan obat-obat yang simptomatis atau pelengkap. Contoh misalkan, ya, secara prosedural obat COVID itu hanya antivirus, antibiotik, vitamin dan mineral. Itu cukup, ya. Tapi untuk mengurangi gejala itu juga dibutuhkan. Misalkan batuk, ya sudah, kita berarti harus minum obat batuk. Ya, nyeri telan atau radang, kita butuh obat radang. Ya, kemudian ternyata kita punya keluhan mual, muntah, nyeri ulu hati hebat, berarti kita butuh obat-obatan lambung. Apalagi misalkan ditambah dengan komorbid atau hipertensi, berarti kita butuh obat-obat hipertensi. Diabetes, kita butuh obat-obat diabetes. Makanya terkadang obatnya itu banyak banget, bisa 7, 8, 9, 10 macam. Karena apa? Karena penyertanya tadi, ya, obat COVID-nya sebenarnya hanya antivirus, antibiotik, vitamin, selesai. Tapi untuk mengurangi gejalanya itu dibutuhkan obat-obat lain, demam, kasih obat penurun panas, ya, seperti itu. Nah, ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, nggak bisa dipukul rata. Saya kemarin udah dapet referensi nih obat dari temen yang sudah pernah kena COVID misalkan. Ya, bisa jadi cocok, bisa jadi nggak cocok. Kenapa? Karena belum tentu sama keluhan yang dirasakan. Gitu, ya. Makanya tetap indikasi pemberian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter, nggak boleh atas, ya, inisiatif sendiri, ya, seperti itu. Nah, setelah kita isolasi, kemudian kita minum obat-obatan, kita juga, nah, di sini non farmakologis, non obat-obatannya apa, ya, panduan untuk isolasi. Nah, ini kadang yang masih jadi dilema atau jadi pertanyaan atau kebingungan. Terus isolasi itu harus gimana? Nanti keluarga saya gimana? Oke, baik, sekarang di sini sedikit akan kita bahas, ya, sedikit saya akan sharing. Ini saya ambil dari RSCM, panduan bagi yang kasus terkonfirmasi positif tanpa gejala maupun dengan gejala, ini sama, ya, perlakuan untuk isolasi. Yang pertama, selalu gunakan masker jika keluar kamar dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Nah, khusus yang sedang lagi isolasi harus di kamar terpisah, tidak boleh campur dengan anggota keluarga lain. Kalau misalkan rumahnya kecil, nggak ada kamar dan sebagainya, lapor ke Satgas atau petugas RT RW, ya, atau puskesmas, nanti akan dicarikan tempat isolasi selama kondisinya ideal, ya. Kemudian mencuci tangan dengan air mengalir atau sabun, ya, sesering mungkin, ya, sesering mungkin juga nggak baik, ya, secukupnya saja, ya, karena akan bisa mematikan mikrobiota yang ada di tangan kita kalau terlalu sering cuci tangan, ya, atau justru malah iritasi, ya. Kemudian jaga jarak dengan keluarga, tetap harus dijaga jaraknya, ya. Ada yang bilang minimal 1 meter, minimal 2 meter. Kalau bisa usahakan semini mungkin untuk bisa kontak dengan anggota keluarga yang lain agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih, ya.
Kemudian upayakan kamar tidur sendiri atau pisah, tadi harus pisah. Kemudian menerapkan etika batuk, ya. Gimana etika batuk yang benar? Apakah seperti ini? Nah, ini berisiko nih ketika batuk kita tutup, tutup. Nah, ini tangan kita ada kuman atau virus yang nempel. Nah, etika batuk itu adalah di lengan sini. Jadi kalau batuk, gitu. Ya, di sini nggak mungkin diakses, ya, nggak mungkin diakses kecuali ada yang iseng nepuk pundak kita. Berarti dia yang nggak jaga jarak. Seharusnya udah tahu kita lagi isolasi, ya. Alat makan minum segera dicuci dengan air sabun. Ya, jadi jangan terlalu khawatir berlebihan apakah nanti gelasnya nularin, ya alat makannya nularin. Ya bisa. Cuma kalau sudah kena sabun, kuman atau virus Covid ini mati, ya. Berjemur matahari minimal sekitar 10 sampai 15 menit setiap hari jam 9 dan setelah jam 3 sore. Tapi ini untuk kondisi yang memang memungkinkan. Kalau kita lagi lemes, lagi pusing hebat, lagi demam, dipaksain buat jemur, ya sudah malah ngedrop. Ya, situasional saja. Kalau kondisinya lagi kurang fit, bener-bener pengen bed rest, istirahat total, nggak perlu jemur-jemur dulu. Ya, seperti itu. Nah, pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik atau wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lainnya sebelum dicuci dan segera dimasukkan ke mesin cuci. Ya, seperti itu. Atau ada yang langsung dimasukkan ember, kasih deterjen, itu juga aman. Ya, karena mati virusnya udah kena deterjen, kena sabun. Nah, ukur dan catat suhu tubuh 2 kali sehari ya, pagi dan malam. Disertai kalau kita punya alat saturasi oksigen, ya, cek di situ. Nah, segera beri informasi ke petugas pemantau jika terjadi peningkatan suhu tubuh di 38 derajat Celcius. Nah, perlu dipahami bahwa memang kondisi COVID-19 ini suatu keadaan proses perjalanan penyakit yang waktunya memang agak panjang, ya, tidak bisa dipotong kompas. Misalkan 3 hari sembuh, ya, atau 5 hari sembuh. Pada pasien dengan gejala ringan itu mungkin saja terjadi, ya. Tetapi dalam kondisi pasien yang memang sedang ke arah proses perjalanan penyakit yang agak berat, itu kadang tidak bisa dihentikan. Contoh misalkan sudah minum obat di hari ketiga, obat panas, suhunya 39 turun 385, naik lagi 39,5 turun cuma 38,7. Kok nggak bisa turun-turun? Ya, itu memang kondisi-kondisi tertentu yang tadi bergejala sedang dan itu harus dilewati, dilalui. Nah, insya Allah nanti biasanya di hari ke-7 itu sudah mulai landai, mulai turun, ya, mulai turun. Panasnya udah mulai turun, batuknya udah mulai turun. Kemudian mungkin nyeri kepalanya udah mulai turun, seperti itu, ya, kecuali dia ada perburukan. Bisa dipahami ya di sini ya. Kemudian bagi keluarganya seperti apa? Nah, bagi anggota keluarga yang kontak erat dengan pasien sebaiknya harus periksa juga, ya, harus cek juga karena tadi masuk ke kategori kontak erat, ya, sampai dinyatakan memang tidak terkonfirmasi COVID-19. Tetap harus isolasi 10 hari atau 14 hari maksimal, ya. Anggota keluarga senantiasa pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter dari pasien. Ya, kalau nggak ada keperluan ya jangan berinteraksi. Kemudian senantiasa hand hygiene, ya, mencuci tangan, jangan suka nyentuh area yang tidak penting, daerah wajah, mata, hidung, ya, takutnya ada virus yang nempel kemudian kita sentuh masuk ke dalam paru-paru kita, ya. Kemudian senantiasa harus dibuka jendela, pintunya dibuka biar sirkulasinya bagus gitu. Nah, ini terkadang ada yang isolasi rapet gelap, ya, padahal disarankan ya harus terbuka dan terang udaranya. Bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh pasien, misalnya di gagang pintu,
Pakai apa ya? Bisa pakai alkohol atau pakai disinfektan, bisa bikin sendiri dari Clean dicampur dengan air. Seperti itu. Nah, untuk lingkungannya seperti apa, terutama warga atau tetangga. Perhatikan ventilasi cahaya dan udara, ya. Ketika tetangga samping kanan kiri kita misalkan ya, ada yang terkonfirmasi, ya kita harus senantiasa menjaga ventilasi sirkulasi dari rumah kita, jangan ditutup rapat juga. Ya, membuka jendela kamar secara berkala. Jangan ketakutan, saking ketakutannya malah ditutup, dikunci rapat, digelap-gelapin ya. Nah, itu resiko untuk apa ya? Ya namanya gelap ya, lembab dan lain sebagainya. Bila memungkinkan, gunakan APD saat membersihkan kamar. Setidaknya masker dan bila mungkin sarung tangan dan Google ini maksudnya lingkungan yang memang seharusnya untuk membersihkan itu gitu. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sesering mungkin. Bersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air sabun atau bahan disinfektan lainnya. Ya, untuk tetangga kanan kiri atau mungkin depan nggak perlu khawatir karena sebenarnya virus ini penularannya adalah via droplet. Yang penting pastikan ya tetangga kita yang menjalankan isolasi ini pastikan beliau isolasi dengan baik. Ya, ketika memang kita lihat masih ada keluar dan lain sebagainya, langsung ditegur saja. Ya, bisa via WhatsApp. Pak, Bu, mohon maaf, bla bla bla, diingatin ya. Ditawarkan memang ada keperluan apa, apakah bisa saya bantu untuk backup. Nah, ini pentingnya ya, sudah kami bahas juga di bahasan tentang bagaimana penanganan warga yang isolasi di level RT maupun RW. Nah, ini peran serta dari tetangga itu sangat membantu ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah tadi ya, jika saturasi oksigen kurang dari 95 kemudian rumah sakit penuh, kalau kita kembali ke depan tadi, untuk pasien dengan kategori sedang, saturasi kurang dari 95, pernafasan lebih dari 20 sampai 30, itu masuk ke derajat sedang yang memang sebaiknya mendapatkan perawatan di rumah sakit darurat ya. Lalu bagaimana jika saturasi kita turun, kemudian rumah sakitnya penuh ya? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Di sini yang saya garis bawahi adalah ketika memang kondisinya emergensi, butuh sekali untuk segera dilakukan pertolongan. Ya, misalkan ada sengal nafas kita, ya, atau ada mual muntah yang hebat sampai kita lemes, dehidrasi, ya, saturasinya turun banget, kita udah nggak punya tenaga, lemes. Jika ada kondisi emergensi seperti itu, silahkan langsung datang ke IGD. Ya, jangan berharap untuk kondisi saat ini mencari rumah sakit atau dengan metode pesan kamar. Ada nggak kamarnya? Ada nggak? Bisa nggak? Kosong nggak? Nggak mungkin untuk kondisi saat ini karena bornya sedang sangat penuh. Ya, nah lebih baik langsung kondisi emergensi ke IGD, insya Allah akan ditolong. Dengan catatan IGD-nya pun nggak tutup karena beberapa rumah sakit sudah overload, IGD nggak ada bed, jadi nggak bisa menolong untuk pasien yang lain. Ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana nih kondisinya? Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Ya, ini adalah kunci kita dapat menghadapi kondisi sakit. Udah, tetap tenang dan jangan panik. Karena kalau kita panik justru akan memperburuk suasana, yang memperburuk kondisi kita sendiri. Ya. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit, sehat, hidup, mati, ya, itu semuanya sudah Allah takdirkan. Jadi kita pasrah saja. Ya. Lillahi ta'ala. Berbanyak zikir, istighfar, dan baca Al-Quran jika memungkinkan, atau dengarkan murotal.
ya, biar kita tenang, nggak panik, ya, banyak istighfar, zikir, ya. Ada rekan sejawat saya, sahabat saya yang saturasi oksigen sampai 60 tetap bertahan di rumah. Yang notabene beliau adalah dokter, karena bor saat itu mencapai 98% dan nggak mungkin beliau dapat ruang perawatan. Beliau memilih tetap di rumah bertahan, karena kalau beliau memutuskan untuk keluar dengan saturasi yang sudah menurun, malah di jalan semakin mempunyai resiko. Jadi sama-sama punya resiko besar. Gitu, akhirnya beliau total pasrah, dan sharing dari beliau, sehari bisa menghabiskan 3 juz Al-Quran. Ya, dan di sini adalah ada keajaiban dari Allah, ya, saturasinya perlahan naik. Ya, jadi tetap tenang. Kadang ada yang baru saturasi 92 udah paniknya kayak apa. Ya, boleh kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu laporkan, ya. Tapi ya itu, kembali lagi, sulit untuk mendapatkan rumah sakit darurat untuk saat ini. Nah, jika memungkinkan, kalau ada, gunakan oksigen, ya. Oksigen sekarang sudah mulai langka, tapi jika memungkinkan dan ada, kita boleh, ya, gunakan oksigen. Nah, kemudian ambil posisi yang proning, ya. Posisi proning itu bagus untuk meningkatkan sirkulasi oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Dan usahakan akses udara masuk ke rumah itu bagus. Kalau bisa kita memang posisi kita, ya, wajah kita menghadap ke jendela, yang di jendela itu ada tempat sirkulasi udara masuk. Jangan ditaruh di kamar paling belakang, nggak ada jendela, gelap, ya. Sudah, itu malah semakin sesek. Kalau bisa taruh kamar bagian depan, buka jendelanya, sirkulasinya bagus, oksigen masuk. Nah, insya Allah itu akan sedikit atau sangat membantu. Nah, di sini, ya, ini self proning untuk meningkatkan level oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, silahkan bisa mengambil posisi yang pertama, atau posisi yang kedua, atau posisi yang ketiga. Alhamdulillah ini sudah banyak dipraktekkan dan sangat-sangat membantu kondisi pasien yang mengalami desaturasi atau saturasi oksigennya ini agak menurun. Normalnya adalah di atas 95, ya. Normalnya adalah di atas 95. Nah, ini mungkin yang sedikit yang bisa kami sharing. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi pertanyaan besar. Ini gimana, harusnya seperti apa, saya harus kemana, dan lain sebagainya. Banyak, ya, yang seperti itu, dan mudah-mudahan dengan video ini, ya, sharing ini bisa membantu rekan-rekan semua yang sedang menjalankan proses isolasi mandiri, atau keluarga atau rekan atau sahabat kita yang mungkin sedang menjalankan proses isolasi mandiri. Bisa di-sharing ini video agar memberikan edukasi kepada yang sangat membutuhkan. Baik, demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh kalau ada pertanyaan silakan, dan kalau memang ada request mau dibahas tentang materi apa, mudah-mudahan saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.